Jadi ada hadis dari Imam Bukhari Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman qala sa'altu Jabir bin Abdullah. Saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayyul Qur'ani unzila qablu? Bagian manakah Al-Qur'an yang diturunkan sebelumnya? Maksudnya diturunkan pertama kali. Qala, berkata siapa sahabat Jabir tadi itu, ya ayyuhal muddatsir, yaitu surat ya ayyuhal muddatsir. Ya, artinya orang yang berselimut. Ya. Saya pernah tinggal di daerah yang bahkan siang hari itu kita harus pakai selimut ya. Ada daerah-daerah itu bahkan siang hari itu kita harus pakai selimut. Ya. Selimutnya juga harus yang tebal. Bed cover ya gitulah ya. Saya pernah di Jawa Tengah, pernah waktu itu saya tinggal di Tambi. Bawahnya Dieng itu. Itu kalau siang ya tidur pakai selimut. Begitu juga waktu saya mondok di Malang, di Pujon itu ya. Selama kurang lebih 3 tahun itu kalau siang juga tidur seringkali pakai selimut. Cuman enaknya kalau di Tambi, di Wonosobo itu ya. Itu di sana azan asar itu jam 4. Azan asar jam 4. Jadi enak karena apa? Karena tidur siangnya lebih lama. Jadi tidur siang pakai selimut tebal dan bisa lebih lama tidurnya karena asarnya jam 4. Memang ada ya daerah-daerah itu azan asar itu sengaja diundur jam 4. Di banyak biasanya di daerah-daerah yang masyarakatnya itu bertani. Jadi nunggu dulu mereka pada pulang lah. Ya. Asumsinya pulang bertani itu jam 4. Nah gimana hukumnya ya nggak apa-apa. Malah HP. Kayak gampang aja. Ya. Kalau di sini kan kebalikannya. Kadang tidur malam juga pakai kipas pakai kipas angin, pakai AC. Ya. Kultu berkata siapa aku? Au ikra bismi rabbik. Aku ini maksudnya adalah Abi Salamah bin Abdurrahman. Loh, bukannya yang pertama kali itu awal al-alaq Kang Jabir ya. Qala berkata siapa Jabir, uhadditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang dan berisi dialog antara dua sahabat yaitu Abu Salamah dan Jabir bin Abdullah. Uhaditsu menyampaikan hadis atau ngomongi siapa aku kepada kalian, kepada kamu maksudnya, sesuatu haddatsa yang sudah berbicara kepada kita bihi dengannya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bi Hira'a. Ini sesungguhnya aku itu jawartu
tinggal siapa aku bi Hira'a di gua Hira. Jadi ba di sini itu ba-nya bermakna zorfiyah. Apa? Zorfi apa Pak Kaji? Zorfiyah. Kaji apa itu? Kaji Indoleta. Iya Mas. Dan Jepara Demak kan ada istilah kaji Indoleta. Ning kene ana apa rak kaji Indoleta. Jadi baknya bermakna zorfiyah. Zorfiyah itu menunjukkan tempat. Makanya bi Hira'a di dalam gua Hira. Falamma qadaitu maka setelah menyelesaikan siapa aku jiwari uzlahku. Nabi Muhammad menjelang umur 40 tahun beruzlah di gua Hira. Nazaltu maka turun siapa aku. Fastambattu kemudian menapaki siapa aku. Al-wadi jurang. Jadi kalau nggak salah gua Hira itu kan dia di atas kayak gunung gitu ya. Dan gunungnya itu gunung batu ya. Nah, saya jadi teringat itu. Teringat apa jenenge Kawah Ijen. Nggih. Kan pundi niku Kawah Ijen niku. Kawah Ijen itu di malah Pak Jagong. Kawah Ijen itu di Banyuwangi. Ya. Jadi di Banyuwangi itu ada Kawah Ijen ya. Itu kalau kita mau lihat kawahnya ya, terutama apa itu Blue Fire itu harus turun curam itu. Jadi bukit batu gitu ya, wah curam luar biasa itu. Ya. Makanya pernah ada yang jatuh dan meninggal gitu kan ya, viral juga itu. Jadi itu Masya Allah ya, orang pengen lihat Blue Fire kayak gitu doang ya. Sampai dibela-belain, termasuk saya waktu itu ya, mendaki jam 12 malam. Ya, jalan kaki jauh gitu ya. Yang nggak kuat itu ditarik pakai manusia, kereta tarik ya. Yang narik itu orang. Jauh sekali itu. Cuman pengen lihat Blue Fire. Itu kan cuman percikan-percikan begitulah ya. Dan itu untung-untungan. Saya aja waktu itu nggak lihat. Ya. Nggak berhasil. Dan itu untung-untungan ramai sekali itu ya. Ya agak berdesak-desakan, banyak bule-bule juga. Dan yang nggak kalah apa ya, serunya itu karena kita harus berhadapan dengan asap ya. Jadi kita tuh nyewa masker yang itu ya, masker khusus itulah ya 50.000 itu. Karena baunya luar biasa, bau belerang ya. Jadi kalau belum bisa mendaki, ini gua apa sih namanya? Gua Sur atau apa ya? Gua Hira itu di gunung apa itulah ya. Itu kira-kira kalau belum bisa mendaki sana itu ya minimal ke Kawah Ijen.
Banyuwangi itu ya. Naik Logawa. Logawa kan sampai Banyuwangi itu. Fanazortu maka melihat siapa aku amami, arah depanku, wa khalfi dan arah kiriku, arah belakangku, wa an yamini dan arah kananku, wa shimali arah kiriku. Jadi melihat ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Bahasa Jawa ini apa? Celingak, celingak, celinguk. Jadi Nabi turun dari gua ya kan, lihat ke depan, ya mungkin ada hal yang aneh ya. Kemudian beliau celingak, celinguk. Ternyata celingak-celinguk ngarep guri kiri kiwa tengen nggak ada apa-apa. Summa nazartu kemudian aku melihat ilas samai ke atas ke langit. Fa idza huwa maka ujuk-ujuk ngerti ujuk-ujuk? Ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia juga ya ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa Jawa nih ujuk-ujuk. Enggak, tapi ada loh bahasa wong Demak juga ini, wong Demak ini. Kalau di Demak itu mak bedunduk. Mau mencok. Ini saya ada teman di sini ya, orang Demak di satu lingkaran lah ya kan. Demak Kudus Jepara itu mak bedunduk. Mriki wonten mak bedunduk. Ya. Iya Din, iya kan Din? Mak bedunduk kan? Iya mak bedunduk. Mak bedunduk itu ya ujuk-ujuk. Aku ngelimpe arep jikok duwite. Bapakku metu ke kamar, mak bedunduk. Wah. Biyungku malah muncul ning ngarep lawang. Ah, ujuk-ujuk. Itu mak bedunduk. Jadi faiza huwa maka ujuk-ujuk yakni Jibril malaikat Jibril. Jadi lihat ke atas ya. Ternyata ada malaikat Jibril. Kaget. Fa akhazatni maka menimpani kepadaku apa rojfatun gemetar. Ya kaget luar biasa ya. Akhirnya beliau pulang dalam kondisi ya takut, ya gemetar. Fa'ataitu maka mendatangi siapaku Khadijah. Fa'amartu hum kemudian memerintahkan siapa aku hum ke mereka itu keluarganya, khususnya istrinya, fadassaruni maka menyelimuti siapa mereka nih aku. Fa'anzala kemudian menurunkan siapa Allah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini ceritanya ya, dalil atau cerita dari sahabat Jabir yang menjadi alasan atau argumen bahwa yang diturunkan pertama kali itu adalah ya ayyuhal muddatsir. Berarti kalau dilihat dari segi tempatnya ini kan turunnya di kamar ya ayatnya ya. Turunnya di kamar. Lakinnal ulama'a
Jadi ini bisa kalian baca lakinnal ulama'a, bisa kalian baca lakinil ulama'u. Kalau lakinna ya al ulama'a, karena lakinna itu tansibul isma, jadi dia menasobkan isim, makanya ulama'a. Tapi kalau lakin al ulama'u atau diwasolkan jadi lakinil ulama'u, maka al ulama menjadi mubtada. Makanya al ulama'u artinya sama. Akan tetapi para ulama itu ajabu, menjawab siapa para ulama an hadzat ta'arudi, dari kontradiksi ini. Jadi kan ada dua pendapat yang seakan-akan bertentangan toh. Yang satu mengatakan bahwa yang turun pertama kali itu Iqra. Yang kedua mengatakan bahwa yang turun pertama kali itu Al-Mudaththir. Lah oleh sebagian ulama itu coba disinkronkan gitu loh ya. Asyharuha, yang adapun pendapat paling terkenal dari Ajwibah. Ini kembali ke Ajwibah. Paling terkenal itu kalau sekarang apa istilahnya? Paling apa? Viral. Paling viral. Bentar lagi kan ada Ustadz Abdul Somad ya. Ya udah tahu belum Ustadz Abdul Somad mau ke Unsud? Ya kan? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Tetangganya kamu ya kan? Sama-sama orang Melayu ya. Orang Riau kan? Ya. Jangan-jangan kamu keluarganya. Hari Sabtu kan ada Ustadz Abdul Somad ya. Monggo kalau mau itu ya. Kalau saya mah lihat di YouTube aja. Itu kan Ustadz viral juga itu ya. Jadi pendapat yang terkenal mengatakan annal murada, bahwa yang dimaksud bil awwaliyati, dengan yang pertama, fi hadis Jabir, dalam hadis Jabir, itu awwaliyatun makhsusatun. Itu ayat yang pertama yang khusus. Wahya, adapun awwaliyah makhsusah, itu awwaliyatul amri, perintah yang pertama bil inzari, untuk melakukan peringatan, karena kan di situ ada ayat kum fa'anzir. Nanti saya jelaskan ya. Maksudnya awaluma, adapun permulaan ayat, nazala yang turun apa malir risalati, dalam konteks kerasulan, itu ya ayyuhal muddatsiru, ayat ya ayyuhal muddatsir. Wa awwaluma, adapun permulaan ayat, nazala yang turun lin nubuwati, dalam konteks kenabian, itu Iqra bismi rabbik. Ayat Iqra bismi rabbik atau permulaan al-alaq. Wa hadza, adapun pendapat ini
itu jawaban jayyidun yang bagus, sadidun yang apa sadid itu? Sadid yang keren lah ya. Jadi ada ulama-ulama yang berusaha ini sadidun yang serasi. Sadidun yang serasi. Jayyidun yang baik, sadidun yang serasi. Jadi ada ulama yang kemudian berusaha menyingkronkan ya. Artinya Al-Muddatsir dan Iqra ini itu sama-sama diturunkan pertama kali atau awal-awal kepada Rasulullah SAW. Hanya saja kalau yang Al-Muddatsir itu ayat yang diturunkan pertama kali dalam konteks kerasulan ya. Karena di situ kan ada ayat kum fa'anzir gitu ya. Sementara Iqra bismi rabbik ya, itu yang pertama kali diturunkan dalam hal atau dalam konteks an-nubuwah atau kenabian. Jadi maksudnya ini barangkali atau bisa jadi tujuannya ya biar terakomodir lah ya. Biar setiap pendapat itu terakomodir. Kan enak toh daripada berselisih atau dibentur-benturkan nanti malah tidak ada tidak kondusif ya atau kontraproduktif. Ya mending disinkronkan. Ya jamaah sekalian, model-model ulama seperti ini tuh banyak ya. Artinya bagaimana para ulama kadang atau seringkali berusaha menyingkronkan gitu ya. Mengakomodir berbagai pendapat, berbagai pandangan ya. Itu banyak kita lihat di kitab-kitab, baik kitab-kitab fikih ya kan, kitab-kitab hadis ya. Dan ini harus menjadi salah satu pelajaran penting buat kita ya. Artinya kalau ada berbagai pandangan bisa diakomodir, ya kenapa tidak begitu loh, iya kan? Bisa disinkronkan, ya kenapa tidak? Ya. Daripada apa? Daripada kita berselisih pendapat yang tidak produktif ya. Atau kita malah terjebak kepada kelompok-kelompokan lah. Ya. Jadi itu salah satu contoh ya, bagaimana seorang ulama ya, seorang ilmuwan, seorang alim itu harus pandai-pandai mengakomodir. Dan ini masih relevan dan ilmu ini akan jenengan butuhkan ketika nanti hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu plural sekali ya, heterogen sekali ya kan. Kecenderungannya, pemahaman keagamaannya ya. Yang kadang memang menuntut kita untuk pandai-pandai ya. Mempersatukan, mengakomodir berbagai kepentingan, berbagai pandangan. Ya, karena kehidupan yang harmonis, masyarakat yang gotong royong, yang rukun itu kan juga harus menjadi tujuan ya, menjadi perhatian besar kita ya, hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Dan itu sekali lagi hanya bisa dicapai diantaranya dengan pandai-pandai mengakomodir ya, menyingkronkan, menyatukan ya. Nah, contohnya tadi itu kalau dalam kitab yang tadi kita baca itu dia ada contoh atau salah satu contoh yang diteladankan para ulama. Ya. Bahkan kalau kita bicara pandai-pandai mengakomodir ya, mempersatukan itu kan
Sudah menjadi DNA kita sebagai orang Indonesia, iya kan? Karena kita berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Saya kemarin ditanyain sama tetangga saya, Pak Ustadz, kemarin hari Minggu ada pengajian, kata pematerinya berdoa setelah sholat itu tidak ada hadisnya. Gimana menurut pandangan Pak Ustadz? Setahu saya kan malah berdoa setelah sholat itu malah salah satu waktu yang mustajab. Ya, beliau juga mengutarakan pandangannya begitu kan ya. Kira-kira jawabnya gimana itu? Ya kita pasti berusaha untuk ya mengakomodir dan ya podo bener lah, nih. Yang penting je podo-podo dongoan gitu kan. Cuman bedanya kan itu tadi. Yang satu nggak berdoa setelah sholat karena mereka meyakini doa yang baik itu sebelum sholat, ya kan? Antara adzan dan iqomat itu loh, ya. Atau sebelum salam, kan begitu ya. Sehingga menurut mereka habis sholat itu nggak dianjurkan untuk berdoa. Ya kalau bahasa sederhana ya podo bener lah, nggih. Mau podo bener ya ndonga mosok elek, iya kan? Mosok ndonga elek. Kan begitu. Dan ketika mendapati dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kadang orang yang bertanya itu bilang seperti ini ya, oh nggak bisa Pak Ustadz, Ustadz harus mengambil sikap kayak gitu kan. Milih yang mana yang benar gitu katanya. Ya. Nggak bisa kalau seperti itu ya. Ya akhirnya kadang saya menyampaikan, Pak, saya itu selain sebagai Muslim, saya itu orang Indonesia, Pak. Saya itu selain sebagai Muslim, saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia dan juga seorang Muslim. Saya seorang Muslim dan juga orang Indonesia. Saya ya berusaha untuk senang persatuan lah, ya. Karena orang Indonesia itu senang persatuan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu kan ya. Makanya saya nggak mau kalau diajak perpecahan, ya, perselisihan, kan begitu ya. Apalagi untuk hal-hal yang nggak penting lah, nggak penting banget ya, atau hal-hal yang sebenarnya masih bisa disinkronkan, diakomodir. Gitu ya. Oke, mohon maaf akhirnya terlalu panjang lebar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.